I'm really proud that my little brother Eliano is joining Persib. Bandung, please take good care of him and let's go. Perannya diubah, Eliano minta saran ke Tijani Reinders. Sintayong masuk kandidat pengganti Bojan Hodak di Persib. Pentolan The Jack Kagumi Bobotoh dan Persib. Dua pemain anyar debut di laga kontra Malut. Penantian panjang Bobotoh untuk menyaksikan aksi perdana dua rekrutan mewah Persib Bandung tampaknya akan segera berakhir pada pekan depan. Laifin Kurzawa dan Dion Mark yang sebelumnya absen dalam lawatan ke Solo karena masalah administrasi dan kebugaran, kini diproyeksikan siap tampil dalam laga kandang melawan Malut United. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 6 Februari mendatang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini diyakini akan menjadi panggung pembuktian bagi kedua pemain berkelas tersebut. Bojan Hodak memiliki waktu persiapan yang cukup panjang usai laga melawan Persis Solo untuk mematangkan integrasi taktik mereka ke dalam skema permainan tim, sehingga risiko cedera atau miskomunikasi di lapangan dapat diminimalisir secara signifikan saat hari pertandingan tiba nanti. Potensi debut ini jelas memicu antusiasme luar biasa di kalangan supporter yang sudah sangat penasaran melihat kualitas mantan bek Paris Saint-Germain dan talenta muda keturunan Belanda tersebut secara langsung. Kehadiran Kurzawa di sisi kiri pertahanan diharapkan mampu memberikan dimensi serangan baru melalui umpan-umpan silangnya yang akurat, sementara ketenangan Dion Mark sangat dibutuhkan untuk menggalang lini belakang menghadapi serangan cepat Malut United. Jika keduanya diturunkan sejak menit awal, GBLA dipastikan akan bergemuruh menyambut era baru pertahanan Pangeran Biru yang kini dihuni oleh materi pemain berstandar Eropa. Kita semua berharap proses adaptasi mereka berjalan mulus dalam sesi latihan pekan ini, sehingga saat peluit kick-off berbunyi di GBLA nanti, mereka bisa langsung nyetel dan memberikan kontribusi nyata berupa 3 poin penting untuk mengamankan posisi kita di puncak klasemen. Sintayong masuk kandidat pengganti Bojan Hodak di Persib. Isu liar mengenai kursi kepelatihan Persib Bandung mendadak memanas dan sukses membuat imajinasi Bobotoh melayang tinggi memikirkan masa depan tim kebanggaan. Di tengah stabilitas prestasi yang dipersembahkan oleh Bojan Hodak dengan gelar juara bertahan, muncul sebuah wacana mengejutkan dari media dan pengamat sepak bola yang menyarankan manajemen untuk merekrut Sintayong andai pelatih asal Kroasia itu memilih hengkang. Opini ini mencuat bukan tanpa alasan mengingat kontrak Hodak yang akan segera habis dan belum adanya tanda tangan perpanjangan resmi, sementara sosok Sintayong dianggap sebagai figur yang paling sepadan untuk menjaga hegemoni Maung Bandung di level tertinggi. Bayangan melihat CV-nya sebagai pelatih timnas Indonesia yang terkenal dengan disiplin militer dan taktik Spartan menangani Tom Hai dan kolega tentu menjadi fantasi yang sangat menggoda bagi sebagian besar supporter. Namun di sisi lain, pengamat sepak bola tanah air Abdul Haris meyakini manajemen Persib Bandung akan memperpanjang kontrak Bojan Hodak yang berakhir pada 31 Mei 2026. Ia menilai tak ada alasan manajemen Persib Bandung untuk tidak memperpanjang masa bakti pelatih asal Kroasia tersebut. Sebab Bojan Hodak sendiri sudah membawa Persib juara back-to-back pada 2 musim sebelumnya. Saya pikir Bojan Hodak akan dipertahankan. Nggak mungkin Bojan Hodak dilepas Persib Bandung. Bojan Hodak satu-satunya yang membawa tim juara Super League back-to-back. Tejo memang pernah bersama Bali United, tapi itu kan ada jeda kompetisi. Kalau back-to-back langsung itu hanya Bojan Hodak, ujar Abdul Haris. Terlepas dari realisasinya yang mungkin sulit karena faktor kontrak, munculnya nama Sintayong dalam bursa opini pelatih Persib menunjukkan bahwa standar klub ini sudah berada di level yang berbeda. Manajemen Pangeran Biru pastinya akan mengambil keputusan terbaik demi menjaga marwah klub agar tetap disegani di kancah domestik maupun Asia, siapapun nahkoda yang akan memimpin di pinggir lapangan. Pentolan The Jack Kagumi Bobotoh dan Persib. Laga El Clasico antara Persib melawan Persija memang sudah berakhir 2 pekan lalu, namun masih menyisakan cerita manis yang layak untuk kita ulik kembali sebagai bukti kedewasaan supporter. Salah satu momen paling bersejarah adalah kehadiran pentolan The Jackmania, Bung Ferry,
yang duduk manis sebagai tamu spesial bagi Bobotoh dan Viking di tribun VIP untuk menyaksikan langsung kemenangan Pangeran Biru. Kehadiran tokoh rival di kandang macan ini berjalan sangat kondusif dan Bung Ferry mengaku sangat kagum dengan sambutan hangat yang ia terima dari para pendukung tuan rumah. Ia menceritakan pengalaman luar biasanya bahwa tidak ada satupun tindakan anarkis seperti menendang mobil atau melempar barang ke arah kendaraannya, melainkan hanya bumbu sewar kata-kata yang wajar dalam sepak bola. Tidak ada pelemparan sama sekali. Oh ya. Dari rombongan Persija mulai memasuki komplek stadion itu tidak ada pelemparan sama sekali. Keamanan di dalam stadion pun mendapat acungan jempol darinya karena bersih dari lemparan botol maupun petasan. Bahkan ia secara khusus memuji kekompakan supporter Tribun Utara yang berisik tanpa lelah meneror mental lawan. Dan hal itu ia ungkapkan melalui podcast di kanal YouTube Infocom Jackmania. Itu gue suka banget gitu. Nah, gue nyorot yang di utara. Nah, di utara itu gue mengingatkan gue kurva North Persija di zaman kira-kira 4-5 tahun yang lalu. Suasana sejuk ini semakin terasa indah ketika North Kurva Persija mengirimkan doa tulus melalui media sosial untuk bencana longsor di Cisarua dengan pesan menyentuh Pray for Bandung from Jakarta with Love. Sejatinya, supporter arus bawah sudah sangat dewasa dan bisa saling menyatu demi sepak bola. Namun sayangnya keputusan operator liga yang dinilai kerap menguntungkan satu pihak justru menjadi kerikil tajam yang memancing kekisruhan. Semoga kedewasaan supporter ini terus terjaga dan operator liga segera berbenah agar sepak bola kita benar-benar menjadi hiburan yang menyatukan. Perannya diubah, Eliono minta saran ke Tijani Renders. Ada pemandangan menarik dari cara bermain Eliono Renders belakangan ini yang terlihat semakin matang meskipun harus menempati pos baru yang bukan posisi aslinya. Pemain serba bisa kebanggaan Bobotoh ini tengah menjalani transformasi peran yang cukup vital, di mana ia yang biasanya menyisir sisi lapangan sebagai bek kiri kini ditarik lebih ke tengah untuk menjadi gelandang bertahan penyeimbang tim. Perubahan posisi ini dilakukan pelatih mengingat sektor bek kiri sudah sangat aman dengan performa stabil Dewangga serta kehadiran bintang baru Levin Kurzawa, sehingga tenaga Eliono dialihkan untuk memperkuat lini sentral. Demi memuluskan adaptasinya di posisi krusial tersebut, Eliono ternyata tidak segan untuk berguru langsung kepada kakak kandungnya yakni Tijani Renders yang kini bersinar bersama Manchester City. Ia sering melakukan komunikasi intensif jarak jauh untuk meminta masukan teknis tentang bagaimana menjadi jenderal lapangan tengah yang baik dan efektif. Sang kakak pun dengan telaten memberikan evaluasi mendetail mengenai apa yang sudah benar dan apa yang masih salah dari pergerakan Eliono di lapangan, serta mengajarkan trik-trik khusus agar ia bisa tampil lebih dominan. Yeah, we just talking what I do well, what I do wrong. So yeah, he coached me what I have to do better and what I do well. Transfer ilmu dari bintang Liga Inggris ini tentu menjadi keuntungan besar bagi Persib karena Eliono bisa menyerap wawasan sepak bola level tertinggi dan menerapkannya di setiap laga Maung Bandung. Kita semua menaruh harapan besar agar Eliono bisa segera menguasai peran barunya ini dengan sempurna dan menjadi nyawa permainan Persib yang tak tergantikan di sisa musim kompetisi.